Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Akbar dari Teknik Mesin 2020 dengan NIM 210501201200021. Nah, di sini saya akan mempraktekkan pos dari kerja bangku. Nah, sebelum itu, apa sih itu sendiri dari pos kerja bangku? Nah, kerja bangku adalah pekerjaan dasar yang biasa dilakukan dalam perbengkelan. Nah, dalam pos kerja bangku sendiri itu tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan alat-alat biasa, atau dengan kata lain, semuanya menggunakan tenaga manusia tanpa menggunakan bantuan mesin. Nah, di sini saya menggunakan beberapa alat. Yang pertama, alat dasarnya itu alat pelindung diri. Sebenarnya di sini kita harus memakai werpak. Nah, mengingat tidak ada ketersediaan werpak, maka saya menggunakan lengan panjang. Nah, selain itu ada juga Google untuk melindungi mata kita dari serpihan seperti geram dari bahan yang telah kita kerjakan nanti. Dari atas ini ada Google, dan sarung tangan juga ini penting untuk melindungi tangan kita seperti memotong dan sebagainya. Dan mulai dari bawah itu juga ada celana panjang yang levis yang tebal, dan yang bawah lagi adalah sepatu. Nah, seharusnya itu adalah safety shoes, tetapi mengingat juga tidak ada safety shoes, saya menggunakan sepatu biasa. Nah, oke, setelah itu lanjut saja kita dalam pengerjaan pos bangku itu sendiri. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses penitikan. Nah, proses penitikan ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama di sini adalah alat utamanya, yaitu penitik. Nah, penitik ini terbuat dari tool steel atau baja perkakas. Tool steel ini keras untuk membuat tanda titik pada spesimen yang akan dibuat. Nah, selanjutnya adalah spesimen itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan hollow kotak untuk membuat tanda penitik nanti di sini. Kemudian ada spidol penggaris untuk membuat tanda sebelum kita penitik. Kemudian kita membutuhkan palu untuk penitik ini. Dan terakhir adalah ragum dan meja kerja. Nah, ragum ini di bagian ini itu ada bagian yang datar, bidang yang datar. Nanti holonya kita taruh di sini. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat tandanya terlebih dahulu dengan penggaris dan spidol. Kita buat. Nah, ini kan saya akan membuat bentuk plus ya. Nah, ini sudah dilihat. Ini plus. Nah, nanti kita akan membuat tanda titik di sini. Nah, penitik ini nanti fungsinya untuk membantu proses sebelum proses pengedrilan. Jadi kita letakkan holonya di sini, bagian ragum yang datar sebelah sini. Kemudian kita letakkan penitik ini tegak lurus. Nah, kemudian kita siapkan palunya. Nah, itu kita pukul keras. Nah, dapat dilihat ini adalah hasil dari penitik yang nantinya akan membantu proses pengedrilan. Nah, lihat dan jelas. Nah, sekian. Terima kasih dari proses penitikan kita. Nah, pengerjaan dari pos bangku kerja selanjutnya yaitu proses pengikiran. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama pastinya adalah kikir. Nah, saya menggunakan kikir kasar jenis guratan satu tunggal atau guratan satu arah. Nah, kemudian kita menggunakan ragum untuk menjepit spesimen benda kerja yang akan kita kikir nanti. Nah, selanjutnya saya menggunakan plat besi. Plat besi ini belum memiliki permukaan yang halus. Coba dilihat, kasar. Nanti kita akan menggunakan kikir dengan kikir kasar untuk menghaluskan permukaan ini. Nah, selanjutnya kita letakkan plat besi ini atau kita jepit ke dalam ragum ini. Kita putar ragum dan searah jarum jam. Nah, setelah begini, kita posisikan tubuh kita tegak. Nah, kita lurus. Kikir ini kita pegang seperti ini, kita lurus ini. Kita naikkan kikir kasar dengan satu arah, dengan guratan tunggal satu arah. Kita mikirnya satu, kita kembali lagi sini, kita kikir sampai permukaan lurus.
ulangi langkah seperti ini sampai permukaan dari plat besi ini yang tadi halus. Nah, dapat dilihat geram-geram ini sudah keluar tadi, dan kita menggunakan Google untuk keselamatan di mata kita sendiri. Kemudian kita lepas setelah proses pengikiran, kita lihat perbedaannya tadi. Nah, hasilnya itu lebih halus. Kalau lebih lama lagi pasti hasilnya lebih bagus dan lebih halus. Nah, sekian dari proses pengikiran. Kita akan lanjut ke proses pengerjaan selanjutnya dari pos kerja bangku. Nah, pengerjaan selanjutnya dari pos kerja bangku adalah penggergaji. Nah, di sini saya menggunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama itu sendiri adalah alat utamanya, yaitu gergaji besi. Seperti ini. Sebenarnya itu ada alat pemegangnya atau handnya gergaji, tetapi tidak ada ketersediaan alat, maka saya menggunakan yang lebih aman lagi. Di sini saya kasih solasi hitam. Jadi nanti kita megangnya segini. Kemudian ada ragum untuk menjepit spesimen yang akan kita potong. Nah, di sini saya menggunakan spesimen hollow. Nah, kemudian hollow ini kita jepitkan terhadap ragum itu sendiri. Nah, kita kendorkan dulu dengan berlawanan air hujan. Kemudian setelah hollow masuk ke dalam ragum itu, kita akan jepit dengan memutar searah jarum jam. Nah, setelah serasa sudah kencang, maka kita dapat melakukan proses penggergajian. Pertama, kita pastikan hollow itu sudah terjepit dengan kencang oleh ragum. Kemudian kita tekan posisi tangan itu sendiri. Yang pertama, tangan kanan kita berada di belakang tangan kiri begini. Kemudian jangan lupa badan juga tegak lurus. Kemudian pertama kita motongnya itu segini, sekitar 45 derajat. Kita potong. Nah, kita potong itu seperti itu terus sampai hollow ini terpotong. Nah, untuk menghemat waktu, maka nanti di video saya akan mempercepat waktunya. Nah, setelah serasa sudah mau selesai, saya akan tunjukkan hasil penggergajian dari tadi. Itu seperti ini. Sebenarnya kita harus memotong fullnya, tapi ini adalah hasil dari gergajinya tadi. Nah, sekian dari saya mengenai proses dari penggergajian tangan secara manual dengan gergaji besi dengan spesimen hollow. Nah, kemudian pada pos kerja bangku terdapat proses penggoresan atau penggores. Nah, penggores itu sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat tanda berupa garis. Pada umumnya, penggores digunakan untuk membuat tanda pada permukaan logam dan baja. Penggores terbuat dari bahan yang keras, dan bahan tersebut haruslah lebih keras daripada bahan pada benda kerja yang akan digores. Pada bagian ujung penggores dibuat runcing dan tajam. Ujung dari penggores pada umumnya membentuk sudut 20 derajat sampai 25 derajat. Nah, di sini pada gambar sebelah kiri terdapat macam-macam penggores. Nah, nomor 1 itu penggores yang sederhana, yang nomor 2 itu penggores dengan salah satu ujungnya bengkok, yang ketiga adalah penggores yang ujungnya dapat diganti-ganti. Nah, cara menggunakan penggores itu terdapat pada gambar sebelah kanan. Nah, satu caranya itu gunakan penggores bersama-sama dengan penggaris atau siku. Yang kedua, tekan penggaris dengan kuat pada benda kerja. Yang ketiga, posisikan penggores dengan posisi miring atau ke arah di mana penggores akan digerakkan. Kemudian yang terakhir, tekan dan goreslah benda kerja dengan sekali goresan. Nah, begitulah cara sederhana penggoresan. Kemudian kita akan lanjut ke proses kerja selanjutnya, yaitu mengetap dan menyenai. Nah, kemudian pada pos kerja bangku itu ada proses pengetapan. Nah, proses pengetapan itu sendiri yaitu proses pembuatan ulir dalam. Ada sebuah alat dan bahan yang kita butuhkan, yaitu yang pertama itu ada hand tap yang kita ambil di sini sebelah tangan kiri tadi hand tap. Kemudian ada mata tap, kita pilih
sesuai dengan ukuran lubang yang akan dibuat. Kemudian mata tap itu sendiri kita masukkan ke dalam hand tap. Lalu kita kencangkan hand tap searah jarum jam. Pastikan mata tap tegak lurus dengan hand tap agar proses pengetapan nanti berjalan lancar. Kemudian bahan yang perlu dibutuhkan lagi itu adalah logam. Kali ini kita akan membuat lubang pada logam besi. Nah, di sini sebelum pengetapan sebenarnya terdapat dua buah lubang. Dua buah lubang ini sebelumnya telah dilakukan proses pengeboran. Nah, jadi tidak langsung proses pengetapan, tetapi dibuat lubang atau dibantu dengan proses pengeboran. Nah, setelah itu kita siapkan ragum untuk menjepit logam besi tersebut. Pastikan penjepitan itu keras atau kencang agar nanti dalam proses pengetapan itu dapat berjalan dengan lancar atau mudah atau tidak goyang. Nah, setelah serasa sudah goyang, maka kita juga memerlukan satu lagi komponen atau bahan, yaitu oli. Oli di sini untuk memberikan pelumasan pada proses pengetapan. Fungsi lainnya yaitu untuk memperpanjang usia dari mata tap itu sendiri. Jika kita nanti putarnya terlalu keras, kita kembalikan terlebih dahulu, jangan kita paksakan. Nah, nanti kita akan lumasi terlebih dahulu dengan oli. Nah, setelah semua alat dan bahan yang kita butuhkan sudah ada, maka proses pengetapan dapat segera dilakukan. Nah, kemudian seperti video samping, sebelum proses pengetapan kita harus putar pelan-pelan. Kemudian kita jangan lupa kasihkan oli agar proses pengetapan berjalan dengan lancar. Nah, jangan terlalu memaksakan putaran seperti kalau di video tadi. Jika putaran terasa sudah keras, maka kita putar berlawanan arah dengan jarum jam atau mengendorkannya. Jangan kita paksakan. Kita kasih oli terlebih dahulu agar proses pengetapan mudah dan tidak merusak dari mata tap itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita juga jangan lupa untuk membersihkan sisa-sisa geram yang sudah keluar dari proses pengetapan tersebut agar proses pengetapan juga berjalan dengan mudah, tidak memerlukan tenaga dan keras juga. Kemudian kita berpindah ke lubang yang satu lagi, yang sebelah kiri. Nah, sebelum pengetapan juga kita juga kasihkan oli ke dalam lubang tersebut agar proses pengetapan dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu kita masukkan mata tap dengan bantuan hand tap dan posisikan mata tap ini tegak lurus dengan logam besi yang akan kita buat ulir dalamnya. Nah, seperti itu. Pertama-tama proses awalnya itu harus pelan, nggak boleh terlalu cepat. Artinya kita harus menjaga mata tapnya itu agar tidak rusak. Nah, kita putar searah jarum jam mengencangkan. Nah, apabila terasa sudah keras atau kencang putarannya, kita juga harus kasihkan oli kembali agar mata tapnya tidak rusak dan proses pengetapan juga menjadi ringan setelah dikasihkan oli. Kemudian kita bersihkan kembali dari geram yang sudah keluar dari proses pengetapan tersebut. Nah, kemudian setelah proses pengetapan selesai, kita coba dengan sebuah baut. Apakah baut itu sudah dapat masuk ke dalam lubang tersebut yang telah dibuat ulir dalamnya. Nah, dalam proses ini itu tidak dibuat atau tidak dilubangi secara full, tetapi sebagian, hanya untuk mencoba apakah baut ini dapat masuk dalam ulir yang dibuat dalam video tersebut. Nah, terima kasih. Itulah proses pengetapan, semoga bermanfaat. Apabila saya terdapat kesalahan, mohon maaf. Kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses menyenai atau membuat ulir luar. Nah, selanjutnya untuk proses dari pos kerja bangku yang terakhir itu ada proses penyenaian atau proses untuk membuat ulir bagian luar. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan.
Yang dalam video ini yang berwarna kuning ini, lingkaran kecil ini itu dinamakan snei atau mata snei. Sedangkan yang putih ini yang tengahnya berlubang itu disebut hand snei atau tempat snei yang akan diletakkan di sini. Dan kemudian juga ada sebuah ragum dan batang besi. Nah, ragum ini berfungsi untuk menjepit batang besi yang akan kita proses penyaneian, dan batang besi ini adalah spesimen yang akan kita buat ulir luarnya. Dan kita juga nanti akan membutuhkan oli. Seperti pengetapan, oli ini berfungsi untuk pelumasan dalam proses penyaneian ini agar mata snei ini tidak mudah rusak atau aus. Kemudian kita langsung saja ke prosesnya. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada snei dan hand snei. Snei ini terdapat lubang. Dapat dilihat ada lubang ini. Nah, lubang ini nantinya kita harus mengepaskan atau mencocokkan dengan as baut pengunci. Lubang ini yang kuning ini tuh harus kita luruskan dengan as baut pengunci agar snei atau mata snei ini jika dimasukkan ke dalam hand snei itu tidak berputar atau tidak goyang, sehingga hasil penyaneian ulirnya itu bagus. Nah, kemudian setelah semua alat dan bahan kita perlukan sudah ada dan lengkap, kemudian kita kencangkan mata snei ini dengan as baut penguncinya. Kita putar ke kanan. Agar lebih keras lagi, kita putar menggunakan obeng. Nah, kita putar sekeras mungkin agar mata snei atau snei ini tidak goyang dudukannya dengan hand snei. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke proses penyaneian. Nah, pastikan hand snei dengan snei atau mata snei itu tegak lurus dengan batang besi yang akan kita buat ulir luarnya. Jika tidak tegak lurus, maka hasil ulir luarnya itu tidak bagus atau mungkin cacat atau tidak baik. Nah, kemudian kita pertama-tama putar juga perlahan proses awal, jangan terlalu dipaksakan agar ulirnya menjadi ulir yang baik atau tidak rusak. Kita putar searah jarum jam. Kemudian kita juga mengasihkan oli ke dalam batang besi, ke dalam snei dan batang besi agar proses lancar dan tidak merusak mata snei itu sendiri. Dan putaran lebih ringan. Kita kasihkan lagi oli tersebut. Nah, kemudian kita lakukan ini berulang kali sehingga didapatkan ulir yang bagus. Setelah prosesnya sudah berjalan lama, kita mutar searah jarum jam, kemudian mengembalikan searah jarum jam untuk menghindari kerusakan dari mata snei. Setelah itu prosesnya adalah melepaskan mata snei dan jangan lupa membersihkan hasil dari pembuatan ulir luarnya dengan kuas agar geram yang dihasilkan itu bersih, tidak menempel pada batang besi tersebut. Kemudian kita coba memasukkan mur ke dalam batang besi yang telah kita buat ulir luarnya. Nah, itu sudah masuk, artinya proses dari penyaneian atau pembuatan ulir luarnya itu sudah benar. Nah, sekian dari proses penyaneian. Semoga bermanfaat, dan sekian juga presentasi dari saya mengenai proses pos kerja bangku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila saya terdapat kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.